Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi. Hari ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara, Senin 1 September 2025. Dan hari ini kita akan bahas mengenai damai Indonesia. Dua narasumber akan berbincang bersama kita di siang hari ini. Saya perkenalkan yang pertama, luar biasa ini kita dihadiri oleh Profesor Dr. Helmi SHMH. Beliau adalah Rektor Universitas Jambi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof, sudah menyempatkan waktu tentunya di tengah kesibukan di kampus. Dan narasumber yang kedua bergabung daring bersama kita melalui aplikasi Zoom. Ada Profesor Dr. Haji Kasful Anwar, MPD, Rektor UIN STS Jambi. Assalamualaikum, Prof. Kasful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Prof, juga sudah berkenan menyempatkan waktu untuk berbincang karena pendapat para rektor ini, profesor, tausiahnya nanti akan banyak menyejukkan bagi masyarakat khususnya di Provinsi Jambi. Saya ke Pak Prof Helmi terlebih dahulu. Prof Helmi tentu memonitor ya bagaimana perkembangan situasi terkini, dinamika sosial yang terjadi, banyak terjadi demonstrasi yang ujungnya demonstrasi itu justru berakhir ricuh, berakhir anarkis, kemudian ditambah lagi ada pembakaran, ada penjarahan yang itu sudah jauh dari nilai-nilai demokrasi atau demonstrasi yang seharusnya terjadi. Bagaimana pendapat Prof secara umum terlebih dahulu, Prof? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi. Saya secara pribadi dan juga barangkali sebagai pimpinan dari Universitas Jambi memang prihatin ya dengan kondisi ini. Dan memang aksi ini sebenarnya dilakukan oleh mahasiswa, yaitu aksi damai untuk menyampaikan pesan moral. Awalnya, Prof. Iya, awalnya. Jadi tapi kemudian keprihatinan kita muncul ketika ada anarkisme, kemudian justru ada kekerasan juga yang muncul pada saat aksi, dilaksanakan dan juga setelah aksi itu terjadi. Jadi sekali lagi bahwa keprihatinan kita semua, saya kira juga masyarakat terhadap dampak dari aksi ini. Dan prihatin juga dengan pihak-pihak yang menjadi korban. Jadi kita terutama kita berduka mendalam atas korban yang ada. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Esa. Baik, Prof. Apa yang Prof amati ya, Prof lihat sebagai tentunya di bidang hukum ya, akademisi di bidang hukum. Demonstrasi ini kan kalau secara konstitusi memang hak konstitusi warga negara, bagian dari hak asasi manusia yang memang dilindungi baik di hukum internasional, hukum nasional, jelas sekali. Namun kemudian bergeser arahnya. Apakah ini ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi kemudian atau memang sengaja membuat chaos seperti ini? Apa pengamatan, Prof? Kalau saya lihat aksi ini memang ada hal-hal yang memang yang tidak diduga sebelumnya terjadi ya oleh adik-adik mahasiswa. Yeah. Jadi memang ini sampai sekarang saya masih melihatnya sebagai sesuatu yang memang tidak terduga. Ternyata memang terjadi aksi ini, kemudian muncul anarkis, bahkan terjadi kekerasan, kemudian ada penjarahan dan ada korban malah di beberapa tempat seperti di Sulawesi dan di Jakarta ya. Nah ini terlepas dari ada yang menunggangi atau ada yang mengikuti, banyak konspirasi yang beredar. Tapi saya melihat memang ada yang kemudian pihak-pihak yang kemungkinan memang ada yang mengikuti ini dengan memanfaatkan situasi, dan ada juga saya kira memang yang menginginkan suasana memang
di Indonesia tidak menjadi tidak baik-baik saja. Jadi ada yang menginginkan untuk Indonesia itu ada misalnya chaos dan segala macam, sehingga memang ini tentu akan menguntungkan bagi pihak-pihak yang menginginkan Indonesia seperti ini. Saya kira maka ini harus diantisipasi ya, seharusnya memang diantisipasi dari awal, dan juga misalnya hari ini direncanakan juga ada aksi besar-besaran, seharusnya juga sebelumnya sudah diantisipasi ya kemungkinan itu. Kemudian harus dipetakan juga bagaimana aksi itu dilakukan dan pihak-pihak yang kemungkinan akan menunggangi misalnya. Ini juga risikonya juga harus diperhitungkan. Sehingga kalau itu sudah direncanakan kemudian dilaksanakan dengan baik, saya yakin bahwa ini akan menjadi minimal ya terjadinya apa yang sudah apa yang terjadi pada saat 29 Agustus yang lalu. Jadi kuncinya adalah bagaimana memitigasi ya aksi yang akan dilakukan, sehingga memang pesan moral yang menjadi yang diusung oleh peserta aksi ini memang akan sampai, sehingga tidak terjadi misalnya salah sasaran, misalnya malah bentrok antara aparat dengan antara aparat dengan pendemo, bahkan dengan masyarakat, bahkan dengan pihak-pihak yang memang mempunyai kepentingan yang baik ya untuk menyampaikan pesan moral, menyampaikan aspirasi. Iya, saya kira itu. Nanti saya perdalam lagi, Prof. Saya ke Prof. Kasbul. Pak Rektor, Prof. Kasbul. Bagaimana Prof melihat dinamika sosial politik Hankam kita akhir-akhir ini, Prof? Demo-demo yang terjadi berubah arah menjadi lebih anarkis, bahkan korban meninggal juga ada di Jakarta, di Makassar, kemudian terakhir kemarin informasi juga ada di Yogyakarta, belum lagi gedung-gedung yang dirusak, rumah pribadi juga dijarah dan lain sebagainya. Apa pandangan Prof terkait hal ini? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada TPRI yang telah memberikan ruang ya kepada saya dan Pak Prof Helmi untuk dapat menyikapi situasi Indonesia pada saat ini ya. Yang pertama barangkali atas nama akademisi maupun tokoh agama saya. Dari sampai Rektor UIN Sultan Tasmin Jambi juga sebagai ketua MUI ya. MUI Kota Jambi ini melihat kondisi saat ini ya prihatin ya dengan kondisi yang barangkali kita tidak pernah menduga akan terjadi seperti ini ya. Dengan luar biasanya dalam waktu 2 hari 29 30 ya sampai hari ini saya melihat di medsos maupun di mana-mana terjadi aksi yang barangkali kita melihat itu sebenarnya kita melihat aksi ini murni awalnya ya, murni untuk melihat situasi sosial yang berkembang di Indonesia saat ini ya. Tapi saya melihat pada saat ini itu lebih kepada anarkisme. Nah, ini yang perlu kita pahami secara bersama bahwa siapa-siapa yang di balik ini harus memang menjadi perhatian pemerintah untuk melihat ini. Sebab ini kalau dibiarkan secara masif, sebab ini bukan lagi Jakarta sentra lapanya, ini seluruh Indonesia, termasuk Jambi ya. Jambi luar biasa juga. Maka dari itu saya melihat ini memang harus cepat diatasi, cepat diambil sikap ya oleh pemerintah bagaimana mengatasi tuntutan dari para aksi atau pendemo yang biasa ini. Ini bukan saja pada ini informasi sampai tanggal 5 nanti. Ini cepat harus bersikap.
pemerintah baik di pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di provinsi ya. Itu harapan kita. Maka dari itu konsekuensi yang harus kita lakukan. Ini betul-betul kita negara yang dikatakan heterogen, kita menganut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda suku, ras, agama dan sebagainya, tapi kita tetap bersatu. Bersatu dalam apa? Maka persatuan yang saat ini sedang bercerai-berai ini memang harus kita kokohkan kembali ini. Apa dampak yang akan ditimbulkan ketika ini kalau dibiarkan secara terus-menerus? Ini bisa kata Pak Prof ini bisa chaos ya. Kita tidak mau negara besar yang pada saat ini memang ya menjadi rujukan sebenarnya. Ya. Negara kita ini sebenarnya menjadi rujukan di negara-negara dunia bahwa persatuan kesatuan dengan berbagai macam perbedaan itu bisa kita atasi. Perbedaan agama, perbedaan suku, ras, ya, perbedaan ragam dan segala budaya, tapi itu bisa diatasi. Jangan sampai rujukan yang sudah menjadi perhatian dari dunia luar itu sempat nanti berbalik. Baik. Ini harapan saya kepada kita semua. Ya. Oke, Prof. Baik, terima kasih tanggapannya, Prof. Saya ingin tanya ke Prof. Menurut Prof, apa sebenarnya akar permasalahan penyebab ini? Kalau kita lihat kan demonya itu sebenarnya terkait kebijakan pemerintah ya, mulai di Kabupaten Pati, awalnya di Jawa, yang kemudian menaikkan pajak, kemudian ada beberapa kebijakan lain yang kemudian juga meresahkan masyarakat, kemudian juga yang terakhir adalah yang paling viral adalah pada saat ada tunjangan anggota DPR yang naik gitu ya. Kemudian ditambah dengan respon-respon dari anggota DPR juga yang responnya juga tidak secara komunikasi juga tidak empati. Apakah itu sebenarnya persoalan dari apa yang terjadi demo dan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini? Tapi nanti menjawabnya Prof, kita harus jeda dulu. Ya. Ditahan dulu Prof. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Salam. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema Damai Indonesiaku bersama dua rektor hari ini. Ada Prof Helmi dari Universitas Jambi dan tentunya Prof Kaspul dari Rektor UIN STS Jambi. Prof Kaspul masih bersama kami ya? Siap. Ya. Prof, apa akar masalah, faktor penyebab utama dari kegaduhan, demonstrasi kemudian berujung kekerasan ini? Tentunya kan setelah tahu akar masalahnya itu yang harus diselesaikan, yang bisa meredam masyarakat. Menurut Prof apa? Persepsi kebijakan pemerintah ini ya. Jadi memang harus hati-hati pemerintah dalam membuat statement dan mengeluarkan sebuah kebijakan ya. Kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan itu barangkali memang bisa menguntungkan untuk negara segala macam ya. Cuma kita harus melihat juga bagaimana kepentingan masyarakat. Yang notabene kita ini hampir 265 juta kan penduduk kita ini. Ya, jadi ragam yang berbeda ini dengan kondisi masyarakat kita ya belum makmur-makmur saja sekarang ini kan. Kita melihat seperti itu. Banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Ada yang barangkali mencari sesuap nasi susah. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan dan juga dari pihak DPR ya, kalau kita melihat kondisi yang kemarin yang terakhir itu juga menjadi pemicu dari apa yang terjadi pada saat ini. Seperti yang kemarin secara lantang ya menaikkan tunjangan untuk rumah DPR RI. Padahal kondisi kita pada saat ini Indonesia kan sedang efisiensi ya. Mungkin Pak Prof Helmi dengan saya pasti masih terkena dampak efisiensi. Tidak bisa kita berbuat banyak untuk pengembangan sumber daya manusia. Baik. Maka dari itu harapan kita betul-betul ini pemerintah harus bijak untuk menyikapi ini semua.
memang kata ini harus memang betul-betul dijaga, dan semua aturan-aturan itu memang harus perlu diselami secara mendalam. Apa akibat akan timbul, apa akibat yang akan terjadi apabila ini kita keluarkan. Memang harus ada penelitian terlebih dahulu sebelum itu kita diberikan ya. Kan itu Pak. Baik. Ya. Baik Prof, saya ke Prof Helmi lagi. Prof Helmi, sama pertanyaannya. Kalau menurut Prof Helmi, akar permasalahannya apa Prof? Dan apakah akar permasalahan ini sudah mulai diselesaikan oleh pemerintah? Kan demonya awalnya dengan kebijakan-kebijakan. Ada yang tanah nganggur diambil, kemudian pajak naik. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang rekening dan lain sebagainya gitu ya. Rekening yang nganggur juga kemudian ini sama pemerintah. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Prof ya, penelponnya ya. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang juga, Bu Parji. Mohon maaf, saya memotong pembicaraan para rektor yang saya hormati. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, singkat saja Pak. Saya tidak ingin ketinggalan kereta. Ya. Pertama, tentu yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Jambi, Profesor Dr. Helmi SMH, dampingi via media Zoom, Bapak Rektor UIN STS Jambi, Profesor Dr. Haji Kasful Anwar, MPD. Dua petinggi keperluan tinggi ini hadir dengan judul Damai Indonesiaku. Saya selaku warga masyarakat Kota Jambi cukup ternyah. Harus kita menyikapi persoalan ini. Baik, yang terhormat Bapak narasumber yang saya hormati, pertama-tama tentu kita sepakat bahwa patut kita sayangkan aksi unjuk rasa beberapa hari yang lalu sudah bermuatan anarkis sampai merusak fasilitas umum. Itu dulu yang perlu kita sepakati. Demo jelas tadi sudah jelaskan adalah diatur undang-undang hak daripada masyarakat untuk menyampaikannya. Seperti kalau perguruan tinggi mempunyai protap sendiri, memakai baju alma mater yang sudah dimulai dan memberikan contoh yang baik dari awalnya. Namun sangat disayangkan ditunggangi oleh orang-orang yang memanfaatkan kepentingan ini sehingga terjadilah penjarahan dan sebagainya. Namun dia akan terpisah bahwa menjarah tidak ada hubungan dengan demo. Ingat, itu adalah perbuatan tindak pidana. Tidak bisa, polisi harus tegas. Tidak bisa dihubungkan dengan demo. Tentu bagi saya, selaku warga Kota Jambi yang lahir 1960 tahun yang lalu, selaku alumni Kaunja, saya mengimbau bahwa kepada masyarakat demo, anarkis, brutal itu tidak dibenarkan. Sudah diatur oleh undang-undang. Bagi saya mempunyai lembaga swadaya masyarakat publik yang sudah terbentuk di 11 kabupaten kota, juga saya himbau boleh kita menyampaikan aspirasi dengan damai sebagai judul ini. Juga para teman-teman ojol, saya selalu duduk nongkrong di tiap-tiap Pak Kapsul ini tahu sendiri dengan saya. Di mana saya duduk, di situ saya memberikan edukasi, jaga diri kita, selamatkan keluarga kita. Damai, harus damai. Nah, selanjutnya, mohon maaf, Bung Pari, Bapak narasumber, saya lanjutkan. Cukup sederhana. Apabila terjadi anarkis, brutal, masih merusak fasilitas umum, apa yang terjadi? Dibangun oleh uang rakyat itu sendiri, makanya harus kita edukasi. Nah, kalau rusak, dari pajak rakyat itu sendiri yang membangun. Loh, kok kita tidak bisa memberikan informasi itu di perguruan tinggi? Rusak-rusak itu kan uang rakyat. Jadi terakhir tentu harapan masyarakat pada kesempatan ini mungkin didengar oleh Indonesia. Apa yang menjadi tuntutan yang sudah terakumulasi, tidak perlu saya jelaskan dari A sampai Z. Tentu pemerintah, eksekutif, legislatif melakukan perubahan, merealisasikan tuntutan tersebut secara menyeluruh. Sebab pejabat, sepengetahuan saya, definisinya adalah satu, melayani rakyat. Tidak ada persoalan adanya honor-honor situ. Harus dinaik, tidak ada. Ketentuannya adalah melayani masyarakat, melindungi masyarakat, mensejahterakan rakyat. Tidak ada 50 juta itu. Dan keempat adalah setiap pekerjaannya, baik di perguruan tinggi maupun di mana-mana,
harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jangan ada tersumbat. Jangan dibalik. Minta dilayani. Itu saja kuncinya. Sehingga masyarakat bisa damai. Saya rasa jangan dicoba-coba dari mulai elit persoalan ini. Akan menjadi persoalan bertambah lagi ke depannya. Saya rasa demikian pendapat dari persepsi masyarakat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Itulah pendapat dari masyarakat Jambi. Mudah-mudahan ke depannya kita judul ini tetap kita kedepankan damai Indonesiaku. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi di Terane. Nanti sekaligus ditanggapi ya Pak Rektor, Pak Prof Helmi. Apa akar permasalahannya dan apakah akar permasalahan ini menurut Prof Helmi sudah mulai diselesaikan? Kalau tidak, nanti akan berlarut-larut, akan terus melakukan demo-demo dan mungkin saja bisa terjadi kekerasan dan anarkis lagi. Apa pokok persoalannya? Ada banyak ya persoalan akar masalah. Artinya substansi dari masalah ini sebenarnya ada yang berkepanjangan. Ada yang memang muncul setelah beberapa respon komunikasi ya. Iya, bulan terakhir ya. Misalnya 2 atau 3 bulan atau 6 bulan terakhir. Nah, akar masalah yang sebenarnya sudah menahun ini udah lama. Misalnya masyarakat rakyat ini berada di dalam kondisi memang ekonomi yang lemah. Dan bahkan melemah gitu ya. Nah, sehingga menimbulkan juga didasari pada misalnya berkurangnya sumber daya alam. Artinya sumber-sumber kehidupan sudah berkurang. Mulai dari di atas tanah, di bawah tanah, sampai kemudian di sungai misalnya. Nah, ini kan kemudian menjadi persoalan. Artinya sumber-sumber ekonomi, sumber penghasilan mereka ini, masyarakat kita terutama yang berada di pedesaan, sudah kehilangan, cenderung sudah kehilangan. Nah, sementara di kota juga memunculkan misalnya ada pengangguran, kemudian lemahnya daya beli dan lain-lain. Nah, ditambah lagi misalnya kita dipertontonkan dengan misalnya pemilu yang memang terutama pemilu misalnya pemilu legislatif atau pemilu untuk yang eksekutif dipertontonkan dengan hal-hal yang memang bertentangan dengan moral, bertentangan dengan hukum. Nah, akibatnya kemudian kan terakumulasi. Nah, terakumulasi dan kemudian muncul juga beberapa dari misalnya dari hasil pemilu itu muncul ada anggota DPR RI, anggota DPRD misalnya seperti yang kita saksikan ya menjadi pemicu di hari-hari terakhir ini ada anggota DPRD yang berperilaku yang tidak pantas. Nah, kemudian ada pernyataan yang juga tidak pantas sehingga ini dipertontonkan juga di media dan semua orang bisa mengakses, semua orang juga bisa menampilkan melalui media pribadi. Prof, bisa ada kesenjangan antara rakyat dengan elit. Iya, jadi semacam itu ya, jadi ada kesenjangan. Kemudian juga ditambah memang sengaja atau tidak disengaja ada tutupan tadi disampaikan oleh Pak Yudi senior dia menjadi ada sekat antara rakyat, antara mahasiswa dengan misalnya DPR RI atau pemerintah. Nah, sehingga ini menjadi aksi demonstrasi menjadi satu-satunya jalan terakhir yang dilakukan. Walaupun memang kita sayangkan memunculkan misalnya anarkisme, penjarahan, tindakan kriminal. Nah, ada juga hal yang harus dimaklumi ya dengan kondisi itu karena memang mungkin tingkat emosional dari peserta aksi ini sudah memuncak sehingga
mungkin mitigasinya kurang. Melihat risiko dari aksi itu juga kemudian kurang, sehingga memunculkan hal seperti ini. Ya, artinya kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus dievaluasi, Prof, ya? Iya, saya setuju itu. Jadi perlu dievaluasi dengan transparan, substansinya yang dievaluasi, bukan saja prosesnya gitu, sehingga memang menimbulkan dampak, kemanfaatnya ada, kemudian terjadi perubahan. Jadi ini ada manfaat yang harus dirasakan segera, ada manfaat dalam jangka panjang. Gitu. Nah ini juga supaya memang substansinya tertangani. Dan ini tidak terulang substansi-substansi ini ke depan. Gitu. Oke, baik. Baik, Prof. Saya ke Prof Kasbul. Prof Kasbul. Siap. Ya, Prof Kasbul, pemerintah sudah memberikan respon, gitu kan? Pak Presiden sudah merapat terbatas misalnya dengan para tokoh-tokoh agama, kemudian dengan tokoh-tokoh partai politik, gitu ya. Kemudian juga memberikan press conference juga. Kemudian beberapa partai politik juga sudah menonaktifkan. Kemudian fraksi di DPR juga mengevaluasi dan tidak menaikkan lagi tunjangan rumah dan lain-lain. Apakah itu sudah cukup, Prof? Apakah itu sudah cukup menyelesaikan akar permasalahannya? Atau apa menurut Prof? Ya, itu hal yang luar biasa bijak ya, yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya, dengan mengumpulkan ketua-ketua partai besar, saya melihatnya ya, di Istana Negara. Ya, salah satu memang solusi yang harus diambil oleh pemerintah ya seperti itu. Sebab akar masalah terakhir itu saya melihat. Nah, termasuk akumulasi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Prof Helmi, akumulasi yang lama-lama itu. Ini memang puncak. Bagaimana memakmurkan masyarakat, bagaimana mesejahterakan masyarakat, bagaimana tidak mengkebiri masyarakat, itu yang harus memang menjadi tugas dan perhatian ini. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika jumpa pers di Istana Negara itu salah satu. Saya menonton langsung bahwa tunjangan rumah dibatalkan. Sudah itu memutus rantai kunjungan anggota DPR ke luar negeri. Kita melihat contoh ya, banyak anggota DPR barangkali kunjungan-kunjungan yang barangkali apakah itu bisa memberikan dampak yang positif bagi negara atau tidak, itu perlu kita perhatikan. Maka tugas berat bagi pemerintah memang harus betul-betul melihat segala persoalan ini secara komprehensif, ya. Bagaimana masyarakat rakyat Indonesia, nah itu harus diperhatikan, ya, sampai apa-apa yang dilakukan selama ini itu adalah kita melihat masyarakat yang menjadi tumbal, menjadi landasan untuk mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak terjadi sawit, kebun misalnya, harusnya itu adalah milik masyarakat, dibeli dengan harga murah, ditanam, tapi masyarakat tidak menikmati. Sungai, peti, dan lain sebagainya. Maupun dengan kondisi-kondisi negara kita pada saat ini. Maka kita mengimbau untuk menciptakan Indonesia damai ini tidak bisa dengan ucapan sekarang, harus dengan tindakan nyata. Ya, Indonesia damai itu bagaimana, misalnya contoh, bagaimana kita bisa menjaga persatuan kesatuan ini sesuai dengan tekad Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, untuk menciptakan Indonesia damai itu adalah bijak dalam bermedia sosial. Ini penting ya. Ini media sosial ini bisa kita apakan? Salah omong, salah bicara, ya akan dampaknya luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Nah, yang paling penting juga, saya melihat dari menciptakan Indonesia damai ini, ada meningkatkan bagaimana kepedulian sosial dan empati. Kepedulian sosial dan empati kita kemarin ya,
Kalau gagal nih. Halo, Prof. Oke. Sepertinya ada sedikit. Ada suara-suara. Oke, baik. Sepertinya ada sedikit gangguan. Saya beralih ke Prof. Helmi. Prof. Helmi, pengalaman Prof dulu juga pernah jadi mahasiswa, mungkin juga pernah aksi gitu ya, Prof ya. Dan sampai menjadi dekan, kemudian rektor juga pernah di demo, kira-kira begitu. Berarti kan Prof ini sudah pernah mendemo dan pernah di demo, kira-kira begitu, Prof. Nah, secara psikologis gitu, Prof. Gimana sih Prof bisa menenangkan? Apa kalau saya lihat di beberapa daerah aparat yang bergerak cepat, artinya menemui pendemo, tidak dibiarkan berlarut-larut tapi langsung segera ditemui, didengar aspirasinya, duduk bareng, itu tidak meluas gitu loh. Tapi kenapa kok di beberapa daerah lambat gitu loh. Sebenarnya secara psikologis bagaimana Prof cara menenangkan massa? Tapi nanti Prof. Oke. Kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, pemirsa, di Jambi Bicara dengan tema Damai Indonesia. Saya bersama Prof. Helmi. Prof. Helmi sebagai dulu juga pernah menjadi mahasiswa, pernah melakukan demo, dan menjadi pejabat, dekan, rektor, yang pernah juga di demo. Secara psikologis tentu pernah dua-duanya ini mengalami. Nah, bagaimana caranya menenangkan massa sebenarnya, Prof, di saat-saat seperti itu? Tidak mudah. Kondisinya juga mungkin berbeda ini di kampus, tapi di DPR, tapi mungkin ada psikologis yang sama sebenarnya. Bagaimana, Prof? Iya, saya pernah dulu menjadi peserta aksi pada saat mahasiswa, bahkan pada saat awal-awal menjadi dosen di 98. Kemudian juga sudah beberapa kali juga di demo oleh mahasiswa. Nah, kalau mengatasi aksi, menurut saya memang pengalaman saya beberapa kali aksi mahasiswa. Yang pertama memang harus dipahami apa yang menjadi tuntutannya. Nah, ini harus dipahami sehingga ketika kita memahami apa substansinya itu yang dituntut, misalnya 1, 2, 3, taruh sampai 10 atau berapa. Nah, kita pahami dan memang kita analisis singkat karena tidak harus bisa analisisnya sampai 1-2 hari gitu. Harus pada saat itu kita memahami. Pasti artinya mendesak masanya. Iya, karena mendesak untuk dikomunikasikan gitu. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bisa kita bagi menjadi 3. Nah, tetapi untuk bisa membagi menjadi 3 itu, tentu kita harus memahami apa yang mereka tuntut ini. Apa yang mereka tuntut itu kan tentu apa yang kita kelola sebagai pimpinan, sebagai sasaran dari aksi. Kitanya punya kewenangan untuk. Betul. Kita punya kewenangan langsung atau tidak. Ada yang bukan kewenangan kita, tapi kewenangannya atasan misalnya di menteri misalnya. Nah, itu sangat penting. Nah, kemudian harus juga kita ajak komunikasi mereka ini dan kita sampaikan bahwa ada yang bisa kita lakukan saat ini, ada yang bisa kita lakukan dalam bulan depan, ada yang memang jangka waktunya misalnya bertahap. Artinya membuka ruang komunikasi, jangan justru menghindar. Tidak, jangan menghindar. Jadi jangan sekali-sekali menghindar kalau tidak mau terjadi misalnya ke anarkis atau berlanjut. Jadi upayakan memang bisa diselesaikan pada hari itu, atau kalau tidak bisa diselesaikan, sampaikan saja apa masalahnya. Nah, pengalaman itu juga perlu kita memahami bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara kita menghadapi mereka pada saat itu. Misalnya nih, kita ajak duduk nih. Ajak duduk sama-sama, kalau perlu duduk di lantai, atau mereka juga setara lah, kita duduk sama-sama di lantai misalnya. Dan perlu juga ada ketegasan memang.
Ketegasannya begini, misalnya proses ketika duduk sudah sama-sama akan menyampaikan sesuatu, mereka silakan menyampaikan sesuatu tapi batasi ya. Satu orang yang bicara, yang lain tolong dengar. Kalau tidak akan terjadi komunikasi dengan saya. Gitu. Ya, kesulitan kita memahami. Kemudian ketika adik-adik atau teman-teman semua berbicara, saya selesai berbicara dan saya akan menyampaikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan, tolong juga tidak dipotong. Atau tidak ada yang fokus kita sama-sama. Saya fokus mendengarkan adik-adik semua atau anak-anak semua, dan nanti kita balik juga seperti itu, baru kita buka lagi kalau ada waktu. Nah, artinya begitu, dan memang tadi ya, prinsipnya bahwa kita paham apa yang mereka sampaikan, kemudian cara berkomunikasinya memang. Cara berkomunikasinya juga jangan... harus empati ya, Prof. Harus empati, harus mengetahui ya kalau memang kita tahu nama mereka. Jangan nantang, jangan membodoh-bodohkan. Iya, ketika kita menyampaikan kata-kata yang menurut mereka tidak pantas atau membuat mereka tersinggung, itu mereka akan terbakar emosinya. Satu saja yang merasa tidak enak dengan kata-kata kita itu, semuanya akan melakukan hal yang sama. Nah, apalagi sampai pada suasana, misalnya suasana sudah nih karena kita terlambat masuk. Nah, itu memang agak riskan juga. Tapi kalau bagi saya, sepanjang kita memang paham apa yang mereka sampaikan, kemudian kita mempunyai kewenangan dan siap untuk memberikan solusi, saya kira tidak ada persoalan ya. Betul, Prof. Tapi artinya, juga harus diperhitungkan kondisi pada saat itu, situasi itu seperti apa. Jangan juga misalnya ada korban atau kita sendiri malah jadi korban misalnya. Saya kira. Artinya semua orang-orang pendemo itu yang harus ditemui secara cepat. Ya, harus dirangkul ya. Harus dirangkul. Kemudian supaya bisa didengarkan apa keluh kesahnya. Seperti itu artinya sudah tenang ya, Prof ya. Iya. Baik. Prof, menarik lagi karena ini Prof sebagai rektor dan Prof Kaspul juga sebagai rektor gitu ya. Tentu yang banyak demo ini mahasiswa. Nah, dari kampus bagaimana, Prof? Apakah bahasanya ya silahkan saja, atau memang ada pesan-pesan khusus yang disampaikan, atau dibiarkan dicuek-cuek aja seperti itu, atau bagaimana sebenarnya, Prof? Kalau dari pihak kampus melihat banyaknya mahasiswa, nanti kalau misalnya Prof ini tidak terkoordinir dengan baik, kemudian ditunggangi, kemudian ada chaos, kemudian wah bahaya sekali juga, Prof. Bagaimana sebenarnya kalau? Iya, kalau situasi saat ini yang demo aksi ini aksi kedua hari ini, aksi kedua kita komunikasi ya dengan mahasiswa kita dan BEM ya, Prof ya? Iya, dengan BEM, dengan beberapa tokoh mahasiswa atau dengan mahasiswa yang bertemu di kampus atau bertemu di kebetulan misalnya ada mereka komunikasi ke rumah dinas misalnya atau ke ruangan di kantor. Saya kemudian wakil rektor, terutama wakil rektor 3 berkomunikasi dengan baik kepada mereka bagaimana kondisinya, kemudian juga saya sampaikan betul-betul dipastikan bahwa aksi ini adalah aksi untuk menyampaikan pesan moral, aspirasi, dan itu murni dari mahasiswa dilakukan mahasiswa berdasarkan memang persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi mahasiswa sebagai agen perubahan artinya menjadi ujung tombak bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi, termasuk juga persoalan mahasiswa. Nah, saya kira kuncinya adalah kita bangun terus komunikasi, kita bangun terus bagaimana saling memberikan masukan, saling menyampaikan informasi terkait dengan kondisi aksi itu. Dan saya sampaikan dengan jelas bersama Wakil Rektor 3 bahwa hati-hati
ini kemungkinan masih ada yang berkepentingan untuk Oke. masuk dengan tentu bertentangan atau kontraproduktif dengan apa yang menjadi agenda pesan moral, aspirasi murni dari mahasiswa kita. Oke. Jadi itu sudah kita sampaikan, dan artinya sebagai rektor, sebagai pimpinan universitas tidak menghalangi, tidak melarang bahwa mahasiswa tidak boleh aksi, tidak, dan bahkan ini menjadi salah satu jalan ya, bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi pesan moral kepada pemerintah, kepada DPR. Jadi tidak ada yang salah dengan aksi untuk menyampaikan aspirasi yang baik. murni. Baik, Prof. Ada satu hal lagi yang perlu ditegaskan, mungkin Prof sebagai akademisi hukum juga, kan sudah bergerak ke arah kekerasan ya, Prof ya. Di Jambi juga dijarah, dipecahkan, di Surabaya dibakar, di Makassar dibakar, ada toko-toko juga dijarah. Ini hampir mengulang tragedi 98 nih, Prof. Nah, dalam konteks yang seperti ini, Pak Presiden sudah menegaskan tindak tegas hukum. Beberapa rumah pejabat juga sudah dijarah, tapi kok tidak ada penjagaan gitu, Prof ya. Ada kok bebas-bebas aja orang bisa menjarah. Apakah memang direkam dulu baru setelah itu nanti diambil satu-satu, tetap diproses, atau bagaimana, Prof, caranya? Harus tidak tegas, Prof ya? Saya kira harus ditindak tegas. Jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Presiden, kemudian disampaikan juga oleh melalui Menteri Menteri Pertahanan, bahwa ini memang harus ditindak tegas, dan aparat memang harus mengawal ini ya. Tentu aparat baik TNI maupun Polri mengawalnya secara humanis ya, secara humanis. Nah, tapi ketika ada tindakan kekerasan, anarkis, tindakan penjarahan atau kriminal lainnya, tentu harus ditindak tegas ya. Nah, kemudian apakah ini terjadi pembiaran? Menurut saya tidak. Kondisinya memang massa sudah terlalu banyak. Jadi terjadi kalau dilarang malah bentrok dengan aparatnya. Iya, ada resiko yang diperhitungkan ketika misalnya ini kemudian dihadang, itu akan menimbulkan risiko saat itu juga ada bentrok. Tapi ingat bahwa ini akan makin berkepanjangan ketika terjadi misalnya ada korban, misalnya akibat aparat atau juga akibat dari pendemo. Ini akan terus berkelanjutan. Oleh karena itu memang harus diantisipasi dari awal supaya tidak terjadi korban. Maka menurut saya memang aparat, baik TNI maupun Polri, mencegah atau kemudian mengawal aksi ini, itu harus dengan humanis. Saya kira ini juga sudah dipahami oleh Prof. semua. Ini di penghujung dialog kita nih, Prof, sudah banyak yang kita perbincangkan, tentunya sesuai dengan tema kita Damai Indonesia. Banyak yang sudah dilakukan. Kalau di Provinsi Jambi sudah banyak yang dilakukan, Forkompinda merangkul Pak Gubernur dan lain sebagainya, doa bersama dan lain sebagainya. Pesan terakhir nih, Prof, bagi pemerintah, DPR, masyarakat, dan juga mahasiswa, apa pesan, Prof? Oke, saya kira bagi pemerintah sendiri dulu ya, pemerintah, kemudian DPR dan masyarakat. Kalau untuk pemerintah, kemudian DPR dan aparatur pemerintah, saya kira untuk hal-hal yang saat ini misalnya ada korban yang menjadi pemantik, korban di tengah kerusuhan ada korban dari ojol, kemudian ada beberapa juga yang melakukan tindakan atau ucapan yang tidak pantas sehingga menjadi penyebab ini semua, memang harus ditindak ya. Harus ditindak, bahkan menurut saya harus memberikan sanksi yang sifatnya tetap dan mengikat dan menimbulkan akibat hukum. Jadi kalau orang Jambi mengatakan dia kalau dimakan dia habis, dipotong dia putus. Artinya selesai persoalannya. Gitu. Tapi juga dalam jangka panjang memang ada yang harus juga diatasi. Nah, program strategisnya Presiden misalnya
makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis sudah dilakukan ya. Tetapi memang di daerah saya kira juga harus betul-betul bisa dilaksanakan sehingga apa yang diharapkan ini berkelanjutan memang betul-betul kelihatan manfaatnya. Ya, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang ketiga, bagi tadi masyarakat saya kira juga harus berpartisipasi. Tokoh masyarakat, kemudian pejabat sampai di bawah misalnya ketua RT harus sama-sama ini menjaga anak-anak, menjaga lingkungan dengan tertib dan baik. Nah, yang terakhir kepada adik-adik mahasiswa. Sebagai agen perubahan, kemudian yang sekarang menjadi tumpuan untuk menyampaikan pesan moral dan aspirasinya kepada mahasiswa, berhati-hati karena adik-adik semua adalah penyambung lidah masyarakat, sehingga upayakan memang ini berlangsung dengan damai, berlangsung dengan tertib, dan selalu menjaga supaya tidak diikuti oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan pesan moral itu, sampai bahkan pesan moral itu bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah atau DPR dengan segera. Karena kalau tujuannya kemudian, saya melihat ini justru ada ikutan atau menumpangi dari belakang, dari samping, atau bahkan dari depan ini. Itu tidak menghendaki justru pesan mahasiswa itu disampai dan kemudian ditanggapi secara serius oleh pemerintah atau DPR. Nah, kalau ini bisa diantisipasi, yang mengikuti ini atau yang menumpangi ini, mudah-mudahan tujuan dari aksi ini bisa ditindaklanjuti dan bisa sampai dengan baik dan bisa ditindaklanjuti segera oleh pemerintah maupun oleh DPR. Kalau tidak, mahasiswa itu akan menjadi sasaran. Sumber dari persoalan ini adalah mahasiswa. Baik. Artinya kan kita harus memang betul-betul memitigasi ini dengan baik untuk membersihkan, untuk mengurangi, meminimalkan atau bahkan menghilangkan. Baik. Sekali lagi terima kasih Prof. Helmy sudah hadir dan banyak memberikan pencerahan bagi kita bersama, memberikan kesejukan dan kedamaian bagi rakyat Indonesia maupun di Provinsi Jambi. Intinya hak asasi manusia untuk berdemonstrasi, tapi ingat jangan sampai anarki. Demikian dialog kita pada siang hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.